Di hari Minggu yang kudus ini Tuhan kami datang kepadamu, ya Engkau Raja segala Raja, Yesus Tuhan kami, yang telah memanggil kami menjadi kawan sekerja Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah ini. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman kehidupan yang menghidupkan orang, Injil yang membawa keselamatan. Kuasailah setiap kami ya Tuhan, ya Roh Kudus, hanya Engkau yang sanggup memberikan pengertian dan mengubahkan hati setiap orang. Karena itu bekerjalah di antara kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Kuasailah kami ya Tuhan, mampukan kami menjadi pekerja-pekerja Kristus yang mulia, duta-duta kerajaan Allah, yang juga tidak sibuk dengan diri kami sendiri, tapi membawa orang lain pada Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Ya, kemarin ternyata ada yang bilang, Bang, kecepetan ya. Jadi kalau ada yang kecepetan ya, mohon maaf karena dikejar waktu, ada timekeeper di situ ya. Dan juga rasanya mau menyampaikan banyak hal gitu ya. Ini nggak akan terulang gitu. Pengen ngasih yang banyak-banyak gitu, tapi waktu terbatas. Jadi mohon catat. Dan juga ada juga nanya kenalan, Bang, tinggal di mana, gereja mana. Jadi izinkan saya nambah dikit lagi ya kenalan. Jadi saya menikah ya, istri Boru Sida Butar, anak 3, Lulu, Vivi dan Bob. Kami tinggal di Bekasi, kota Bekasi ya, bukan yang planet satu lagi. Kami pelayanan sekarang sebagai BPC Jakarta, Badan Pengurus Cabang Jakarta, dan juga sebagai pertua ya, penatua di GBKP Runggun Bekasi ya, Gereja Batak Karo Protestan Runggun Bekasi ya. Jadi bawa yang bagus-bagus kau dapat dari PMK, balik ke gereja asalmu, bangun gerejamu baik-baik ya. Kemudian sekarang juga sebagai koordinator Persekutuan Oikumene Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi sesama koordinator kita ya. Jadi retreat koordinator. Kemudian adanya Bang, KKRJ itu apa kemarin ya? Camp Kepemimpinan Regional Jakarta. Ya dulu bukan hanya Jakarta tapi regional. Pesertanya 500-an. Jadi regional Jakarta. Lingkup kecilnya hanya Jakarta itu RK ya, Retreat Koordinator. Jadi KKRJ 8 ya, 2007 yang aku bilang kemarin mengubah kampus kami. Kemudian di RK 10 ya, 2009 menjadi pelayan, RK 11 jadi panitia. Dan gak terasa ya gitu, kalau udah Bang itu aku masih SD katanya ya. Udah 15 tahun gak terasa gitu. Jadi sangat ya bersyukur untuk momen-momen seperti ini. Dan retreat kita ini ya dicontoh orang, Menteri Regenerasi Retreat dia sekarang ya, Kepala Daerah Regenerasi Retreat orang itu di Magelang. Ku cek WA aku, kenapa kok gak ada yang ngundang aku jadi pembicara. Udah ku tunggu-tunggu bawa satu sesi paling gak di retreat orang itu. Mau aku bilang, ikan busuk dari kepala. Hai kalian pemimpin, rusak semuanya. Gak ada pula yang WA. Udah aku siap-siapkan, udah aku pikir-pikirkan apa yang mau aku sampaikan. Ya. Nah pagi ini kita belajar ya tentang Kingdom Builders Running with Purpose ya. Berlari dengan tujuan. Mari kembali mengenal Paulus lebih jauh ya. Kita belajar mengenai firman Tuhan. Kita akan eksposisi 1 Korintus 9. Kita buka 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 cukup panjang ya, 27 ayat. Jadi izinkan ya, karena waktu kita hanya akan membahas dari pasal 15 ayat 15 sampai 27. 15 sampai 27 ya. 1 Korintus 9. Judulnya apa? Judul perikopnya? Hak dan kewajiban rasul ya. Kayak judul PPKN ya. Hak dan kewajiban ya. Mana yang lebih penting, hak atau kewajiban? Kewajiban dua-duanya. Pokoknya ada yang hak atau kewajiban? Hak, kewajiban ya. Yang sering kita lihat mana? Yang dituntut orang duluan. Ya kan? Hak itu hakku makanya berhak. Aku punya hak, aku yang berhak untuk itu. Kalau tanya kewajibanmu udah belum? Ya nanti dulu ya. Berhak aku ikut RK, udah bayar kontribusi pun nanti dulu ya. Hak duluan. Nah ini yang sering buat kacau, orang hanya menuntut hak tanpa memikirkan kewajibannya. Oke? Kalau sama-sama penting. Kalau berbenturan, pilih mana hak atau kewajiban?
Ya, Paulus jawab, kewajiban. Nggak apa-apa aku nggak menerima hakku, tapi yang penting ku jalankan kewajibanku. Harus memberitakan Injil, itu kewajibanku sebagai rasul. Hak rasul apa? Dinafkahi kan ya, dihidupi jemaat kan ya, dihidupi oleh jemaat, digaji, diupah, ditanggung hidupnya, kawin, punya istri, keluarga, dan keluarga hamba Tuhan pun dihidupi oleh jemaatnya. Itu haknya para full time, haknya para hamba Tuhan penuh waktu. Paulus bilang nggak apa-apa kalian nggak hidupi aku, nggak apa-apa. Jadi dia rela menggugurkan haknya, asalkan aku bebas bisa memberitakan Injil. Nah itu kesimpulan dari ayat 1 sampai 14. Oke, kita akan eksposisi ayat 15 sampai 27. Kita baca bergantian, aku baca ayat ganjil, teman-teman baca ayat genap begitu sampai ayat 27 ya, 15 sampai 27. 15. Tetapi ini ya, aku tidak mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Dihidupi ya, kawin, punya istri dan ditanggung jemaat, aku tidak gunakan itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Nggak terisi di situ. Atau ada isinya di Alkitab kalian? Ada. Aku lebih suka mati daripada. Nah ini ya, gaya penulisan seperti ini yaitu namanya aposiopes atau aposiopesis. Itu perasaan yang sangat dalam sampai nggak bisa lagi kulanjutkan kalimat ini, nggak bisa lagi aku berword ya, nggak bisa lagi aku berkata-kata. Itu udah dalam kali ya. Jadi kalau contoh-contohnya ya, kalau misalnya orang ngomong iya sih tapi udah berhenti di situ, berarti udah nggak tahu lagi dia ya. Aku mencintaimu sih apa adanya walaupun harusnya, nah itu aku udah, kalau udah dibilang nggak bisa lagi kutuangkan dalam kata-kata, nggak bisa lagi tertulis, udah paling dalam tuh. Paulus bilang aku lebih suka mati daripada gitu ya. Sungguh itu aposiopes ya. Kita akan bahas nanti itu. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Keras sekali. Kalau andai kata aku melakukan yang menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan. Berkali-kali diulang kata itu ya. Aku dapat, supaya pokoknya ya, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat mendapat bagian dalamnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus bilang, aku tidak mau, ya ayat 15, aku tidak mau menerima hakku, sekalipun aku berhak tapi enggak mau.
Aku tidak mau disalah mengerti. Ya, aku nggak mau ada yang merasa berhak menyetir aku. Aku mau fokus memberitakan Injil. Ya, jika Paulus mau ya menerima tunjangan dari jemaat Korintus, maka dia punya juga kewajiban untuk mengikuti tuntutannya Korintus. Sedangkan relasi Paulus dengan jemaat Korintus itu kayak love and hate relationship gitu ya. Dari pasal 1 dia mulai Korintus tuh membayangkan Injil ini suatu kebodohan ya kan. Makanya pasal 1 dia bicara bodoh-bodoh gitu. Paulus bilang enggak. Dan aku akan tetap setia pada kebenaran Injil ini. Enggak pun kalian hidupi enggak apa-apa. Ini mengajarkan satu kebenaran penting bagi kita bahwa upah pelayan Tuhan bukan didapat dari orang yang kita layani, tapi dari Sang Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini pada kita. Fokus demi Injil, nggak dapat hak pun nggak apa-apa. Pelayan ya. Di kampus apa ya? Nggak diapresiasi aku, nggak apa-apa. Tapi udah capek ini aku, tersinggung, nggak apa-apa. Mati pun nggak apa-apa. Kan bang itu Paulus bilang kan, bahkan aku lebih suka mati. Ya, 15 itu ya, yang tadi. Aku lebih suka mati daripada. Memang terjemahan yang lebih tepat dari sini bukan lebih suka ya. Bahasa aslinya itu kalon malon, artinya lebih baik. Apa bedanya lebih suka sama lebih baik? Lebih suka itu seringkali subjektif ya kan. Kalau kalian tanya, mau ini atau yang ini? Ya, lebih suka mana, yang ini atau yang ini? Ya kan? Yang satu bilang yang ini, yang satu bilang yang ini. Itu kan subjektif banget. Tapi kalau lebih baik mana? Ini atau ini? Ada dasarnya, ukur mana lebih baik, ini atau ini. Walaupun kau nggak suka ini, tapi ini lebih baik. Jadi terjemahan yang benar adalah lebih baik mati daripada. Bukan lebih suka ya. Kalau lebih suka kan itu kan menurut Paulus, itu kan menurutmu Paulus. Jadi terjemahan yang benar, aku lebih baik mati daripada. Paulus bilang aku lebih baik aku yang mati daripada Injil yang mati. Lebih baik aku yang mati. Ini ungkapan dari seorang yang menyadari bahwa hidupnya untuk Injil. Kontinuitas Injil lebih penting daripada kehidupan si pemberita Injil itu sendiri. Maka gak heran di sejarah perjalanan misi penginjilan di dunia, Allah kadang membiarkan si penginjil mati martir. Tapi tidak pernah membiarkan Injilnya mati. Maka ada satu, ini outline ya dari ayat yang kita baca ini. Aku membaginya 3 seperti ini. 15-18 bagaimana Paulus merelakan hak demi memberitakan Injil. 19-23 berelasi dengan semua orang demi memberitakan Injil. 24-27 mendisiplinkan diri demi memberitakan Injil. Jadi apapun dia lakukan demi fokus. Yang penting Injil. Maka ada satu quote yang berkata tadi ya, dari Charles Wesley, dia bilang, God buries his work, man, but carries his work. Tuhan menguburkan pekerjanya, lalu melanjutkan pekerjaannya. Wah, ini kalimat yang indah sekali. Bapak Pendeta Stephen Tong mengucapkan kalimat ini sewaktu kematian abang kita Pendeta Mangapul Sagala, senior di Perkantas. Bapak Pendeta Stephen Tong bicara ini. Tuhan menguburkan pekerjaannya, tapi melanjutkan pemberitaan Injilnya. Indah sekali ini ya, dan ini dituliskan di bukunya Bunga Rampai Hutang Injil Mangapul Sagala. Tuhan menguburkan pekerjaannya, tapi melanjutkan. Kadang-kadang Tuhan biarkan si penginjil mati, tapi tidak berita Injilnya. Kita boleh pergi, kita boleh mati, tapi pekerjaan Injil harus terus dilakukan. Aku pikir kalau ini dihayati oleh para pengurus PMK, kau kan gak ada yang mau jadi mahasiswa abadi kan? Di kampus aja lah terus ya, mahasiswa terus, gak ada kan? Mau jadi mahasiswa emeritus gak ada kan? Pengen lulus tapi pastikan Injil itu terus diberitakan di kampus. Ya, ayat 16, itu keharusanku, aku hanya melakukan apa yang harusnya aku lakukan. Itu keharusan penginjilan. Terus dia bilang, wah keras sekali, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, kata celaka ini, why ya, bahasa aslinya itu, why. Ini jarang sekali muncul dalam seluruh tulisan Paulus. Karena ini sangat serius, kata yang sangat keras. Di bagian Alkitab yang lain, kata ini digunakan untuk kondisi yang mengenaskan atas penderitaan tertentu ya. Yesus beberapa kali menggunakan kata ini kepada mereka yang menolak kabar baik, para penyesat, orang-orang Farisi. Celakalah kau, celakalah kau. Yang artinya binasa.
Bukan hanya mati secara fisik, badani, tapi binasa, kekal, celaka, binasa. Maka ada komentari atau beberapa versi terjemahan Alkitab lain yang menerjemahkan ayat 15 tadi bukan dalam bentuk titik-titik. Tapi lebih baik aku mati daripada celaka. Lebih baik aku mati daripada binasa. Kata Paulus di ayat 15 tadi. Aku bisa mati dan pasti mati aku ini. Tapi setelah itu aku akan hidup dalam kehidupan abadi bersama juru selamatku. Dibanding celaka, mati secara fisik, mati lagi nanti dalam kekekalan, binasa. Ya celaka ini keras sekali. Dan itu disangkut pautkan dengan jika aku tidak memberitakan Injil, celaka, binasa. Nah, apakah ini artinya bertentangan dengan doktrin keselamatan gitu ya? Kau sudah dengar Injil, selamat, terus karena nggak kau beritakan Injil lagi, ganti lagi, jadi nggak selamat. Jadi selamat atau tidaknya kau sangat bergantung pada usahamu memberitakan Injil atau enggak. Apakah gitu pengertiannya? Ya, pernah ada yang bertanya tentang ini. Bukan berarti keselamatan nanti bisa selamat, bisa enggak, tergantung sukses enggak kita memberitakan Injil atau enggak ya. Pengertian ini harus kita lanjutkan di dalam konteks ayat ini ya, Kisah 4 ayat 20 ketika Petrus di hadapan orang dipaksa, dipukuli, mau dibawa ke pengadilan. Terus dibilang, Petrus, Yohanes, berhenti kau memberitakan Injil. Dan indah kalimat mereka. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ya, seseorang yang sudah merasakan dan memahami keselamatan sebagai sebuah peristiwa dan anugerah yang istimewa tidak mungkin, ya tidak akan bisa berdiam diri untuk tidak menceritakan Injil tersebut. Jika seseorang tidak terdorong untuk memberitakan keselamatan yang sedemikian besar, maka kita patut mempertanyakan sebenarnya dari awal apakah dia sudah diselamatkan oleh Injil atau tidak. Ya. Jadi kalau tahapnya kan kita sering begini ya. Kita dari manusia berdosa diselamatkan, udah, habis selamat udah, suka-suka kita hidup. Sinful, saved, sent. Harus sampai diutus. Pemberitaan Injil tidak pernah berhenti hanya untuk keselamatan orang pribadi habis itu dia nikmati sendiri. Dia harus meneruskan berita Injil itu. Tidak berhenti dari orang itu. Aku selalu mengkhotbahkan ini setiap kali bicara tentang Yesaya 6. Iya kan? Si Yesaya bilang, celakalah aku hidup di bangsa yang najis bibir. Tapi Tuhan selamatkan. Sinful, saved. Berhenti ceritanya? Sekarang siapa yang mau kuutus? Send. Dan Yesaya bilang, yes, saya. Makanya namanya itu. Here I am, Lord. Siapa yang mau kuutus? Tanya Tuhan. Yes, saya. Ya. Ini aku Tuhan. Utuslah dia, entah siapa aja lah ya. Masih mending ada akunya itu ya. Itu dia Tuhan, utuslah dia, nggak ada akunya sama sekali ya. Kau dari berdosa diselamatkan dan tidak kau teruskan ini yang kata Paulus celaka. Bukan karena berubah keselamatanmu, tapi jangan-jangan dari awal kau memang tidak di dalam itu ya. Kemudian dia lanjutkan bagaimana memberitakan Injil 19 sampai 23. Ini bicara tentang strategi Paulus ya. Memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi apapun aku mau. Jadi hamba nggak apa-apa. Sama orang Yahudi jadi orang Yahudi nggak apa-apa. Bagi orang yang bukan non Yahudi jadi mereka nggak apa-apa. Ya. Dia menyesuaikan situasional ya, kontekstual. Apakah ini dianggap sebagai kemunafikan atau bunglon? Jangan kau jadi apa di sini, kau jadi apa di sini? Ya bukan gitu pengertian dia. Dia kata-kata kayak ayat 20. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Kenapa menjadi? Dia kan orang Yahudi. Gak perlu menjadi seperti orang Yahudi. Dialah Yahudi tulen. Udah kita bahas tadi malam, kemarin. Dia Yahudi tulen. Jadi bukan menjadinya yang penting, ngikutnya ke sana, tapi pendekatannya yang fleksibel. Jadi, oh ini orang Yahudi, berarti mereka masih memegang cara makan, ini nggak boleh, nggak apa-apa, itu ikuti. Yang penting masuk nanti aku memberitakan Injil sama dia. Jadi fleksibilitas pada caranya, bukan ya kompromi pada kebenaran Injilnya.
Dan dengan satu tujuan Paulus melakukan ini semua, memenangkan, berkali-kali dia sebut itu ya, sebanyak mungkin orang. Kita tahu ya, Korintus itu kota metropolitan, waktu itu semua jenis orang ada di Korintus. Bagaimana cara memenangkannya? Sesuaikan dengan konteksnya. Ya, jadi kalau teman-teman pernah dengar tentang bagaimana misi penginjilan ya, misi lintas budaya, kita nggak boleh salah-salah. Sesuaikan konteksnya. Kau mau bermisi kemana? Aceh. Begini kondisi Aceh. Ini nggak boleh ya. Jangan hati-hati. Jangan mati konyol gitu ya. Kau mau ke Papua, begini konteksnya. Kau ke Kalimantan, begini konteksnya. Kau mau ke Kamboja, begini ini. Kau mau kemana? Jadi sesuaikan siapa yang mau didekati. Yang penting, tadi ya, Injil masuk. Jadi fleksibel itu di caranya, sesuaikan ya, kontekstual. Bangun jembatannya. Bagaimana Injil boleh disampaikan. Jadi kita sedang membangun jembatan, bukan tembok pemisah. Kita mau mengejar movement, bukan monumen. Ya, bagaimana Injil makin tersebar. Maka waktu aku di Amerika di gereja itu punya program namanya bridge, ya, jembatan bridge. Jadi pelayanan ke mahasiswa, pelayanan ke kaum semua ya, beggar gitu, homeless, itu bridge, bangun jembatan, pendekatan yang tepat. Ya, konteksnya apa? Dalam kampus ya. Siapa yang mempedulikan anak-anak nongkrong itu? Siapa yang mempedulikan anak yang kutu buku itu? Siapa yang mempedulikan anak-anak tukang main gitar itu? Siapa yang mempedulikan anak-anak yang suka main bola itu? Gitu ya. Jadi pakai, yang make every effort apapun, yang penting Injil disampaikan. Maka tadi waktu aku lihat slide ya, video tadi, Bilangan Research Center kan ya. Kaum muda itu sukanya sama yang mungkin yang homogen dengan dia. Di gerejanya, tetangganya kah, kawan belajarnya kah ya. Friendship evangelism. Jadi sahabat, jadi kawan. Ya, Bang Alex sering bilang, kau ngapain garam, kumpul-kumpul sama garam, jadi gudang garam. Ya. Kapan garammu terasa? Keluar, ada bukunya itu ya. Keluar dari tempat garam dan jadi berkat. Kasih pengaruh. Tapi sekali lagi ya, jangan terbalik, jangan sibuk dengan cara metode, jangan dibalik juga. Jadi itu yang sibuk kita di situ ya. Yang paling penting adalah tujuannya. Jadi jangan, kenapa kau lakukan ini? Capek kali kau ngerjain ini. Iya, biar orang suka. Biar orang suka. Jangan terjebak jadinya kita sibuk dalam metode. Misalnya, ingat ya, tujuan kita bukan melakukan ibadah, bukan untuk menghasilkan ibadah yang menarik. Tapi bagaimana dengan ibadah yang bagus? Firman bisa disampaikan dengan jelas. Injil bisa disampaikan dengan jelas. Jadi fokus pada tujuannya, bukan menariknya. Ini dilihat dari mana? Lebih banyak mana yang sering kau diskusikan? Bagaimana cara biar ibadah ini lucu, menarik, menggemaskan? Atau supaya nanti kusiapkan ini biar firman bagus. Kadang orang sibuknya diskusi, gimmicknya, bungkusnya. Ya, bukan tujuannya. Jadi jangan bergeser. Walau cara penting, tapi itu bukan tujuan utama. Yang menyenangkan orang itu memang bagus, tapi itu bisa menggeser tujuan ya. Makanya bukan itu maksud Paulus dalam konteks ini. Karena di bagian lain, Galatia, dia pernah bilang begini. Jadi bagaimana sekarang? Paulus sering kali gitu ya. Jadi bagaimana ya? Ditantang-tantangnya orang yang baca. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya. Jadi ini memang suatu tantangan yang pelik bagi seorang pelayan Kristus. Ya, penerimaan yang baik dari jemaat merupakan faktor penting bagi pelayanan kita. Tapi itu tidak boleh mengorbankan kepentingan Allah demi penerimaan manusia. Ya, sekarang kemarin kami diskusi ya. Sekarang culture menegur itu berkurang. Takut orang tersinggung. Jadi kita, nanti kita bahas ya, tegurlah kata Paulus. Itu kan menunjukkan kedekatan juga. Kau dekat gak sama dia? Tapi kita biarlah, takut ya, negur nanti rusak ini. Tanya anak kelompok kecilmu ya. Gimana saat teduhmu? Teduh Kak ya. Ya udahlah ya, daripada nanti gak datang lagi ya. Doa, dosa Kak ya. Tak ada teguran dalam pengajaran itu. Apakah ini yang kita mau?
Injil apa yang kita sampaikan? Gara-gara nanti pergi orang itu. Tapi Paulus bilang, ingat tujuan. Yang penting Injil disampaikan. Kalau gara-gara relasi Injil tidak jadi disampaikan, berarti pentingkan Injil. Sampaikan itu dengan jelas ya. Nah menarik, aku hanya ingin mengangkat satu. Bagi orang lemah, aku mau jadi orang lemah, kata Paulus ya. Ini menarik karena orang lemah di sini maksudnya adalah orang-orang yang terpinggirkan, miskin, yang orang jalanan gitu ya. Dan Paulus mau jadi itu. Caranya bagaimana? Ya, Paulus tadi kan nggak dihidupi sama jemaat Korintus. Jadi dari mana dia hidup? Buat tenda kan ya. Kita tahu Paulus itu pembuat tenda. Pembuat tenda itu pekerjaan yang hina waktu itu, pekerja kasar. Makanya di pasal awal Korintus dia bilang kami dihina, kami direndahkan. Salah satunya karena bukan hanya karena dia pelayan Kristus, tapi juga karena pekerjaannya yang bawahan, yang rendahan. Jadi dia masuk seperti itu ya, membanting tulang. Nah itu kan jangan coba-coba ya orang Batak banting tulang ya. Diusir dari adatnya. Jangan kau banting tulangmu. Ini yang nggak ngerti tanya sebelahnya ya. Yang ketawa keras berarti ngerti dia. Kalau yang nggak ngerti, kau tengok wajah orang agak kotak-kotak tanya dia apa maksudnya ya. Di bagian lain, di bagian lain Paulus menggunakan kata banting tulang ya. Saking kasarnya pekerjaan ini. Pertanyaannya kenapa Paulus pilih menjual tenda untuk penghidupannya? Dia kan bisa pilih yang lain kan ya. Apa kayak ya, jual cilok, sablak ya. Apa kayak seblak atau apalah. Kenapa dia pilih jual tenda? Nah ini bicara masalah strategi. Strategi. Bukan hanya hidup tapi gimana ya dari kerjaanku ini juga bisa memberitakan Injil. Kita tahu ya konteks olahraga nanti kan kita bahas ini. Korintus itu ya rutin ya jadi tuan rumah Olimpiade lah ya. Festival pertandingan olahraga. Dan biasa kalau kita udah tuan rumah Piala Asia, tuan rumah apa, dari segala penjuru etnis datang ke Korintus. Dan mereka tinggalnya di mana? Nyari tenda-tenda. Jadi dia pakai pekerjaan itu, membuat tenda untuk juga memberitakan Injil. Bukan hanya jumlah orang, tapi juga dari segala etnis. Ya kan? Nonton dari mana? Dari segala negara. Itu strateginya Paulus untuk menyebarkan Injil, meluaskan kembali ke daerah mereka masing-masing. Entah dari manapun kau datang, kau dengar Injil, pulang bagi. Itulah kenapa ya penginjilan akbar itu di Kisah 2 dilakukan pada saat Pentakosta. Tuhan juga punya strategi ya. Bagaimana dengan cepat gereja mula-mula menyebar. Dari mana kau datang, lagi kumpul, beritakan Injil, pulanglah mereka ke Asia kecil, kemana-kemana, dan Injil makin tersebar. Ini pentingnya strategi, ya. Termasuk RK ini gitu kan ya. Kenapa kita ngumpul kayak gini? Ada ini camp mahal ya, kalian bayar kalian, tapi pulang dari sini. Berapa kampus yang akan dibangun? Bangun wilayahmu masing-masing. Bangun kotamu. Bangun Indonesia. Ya, dan dari Paulus kan muncul istilah jadi tent making ministry, ya. Sambil aku buat tenda, sambil aku melayani. Termasuk kami, workplace ministry, di kantor, workplace evangelism, school evangelism, student reach student. Pakai itu. Kenapa penginjilan? Event besar itu dilakukan waktu mahasiswa baru datang. Kan strategi ya. Cepat-cepatan mana? Kau ditangkap oleh di luar Kristus atau ditangkap sama Kristus gitu. Pikirkan strategi. Jadi kita tahu fokusnya mana, yang penting mana, bagaimana berstrategi, bagaimana menyusun program. Ya, banyak kali orang Kristen, pengurus PMK berhenti dari membicarakan visi. Begitu udah dapat visi, ini yang kita kejar. Ini yang kita kejar. Caranya ini yang kita kejar. Caranya ini yang kita kejar. Susun pun enggak, direncanakan enggak. Enggak ngomong strategi, ya. Tanpa strategi, visi cuman mimpi. Jadi ada dua ekstrim ya. Ada orang hidup, kau nggak ada apa planningmu 5 tahun ke depan? Nggak ada, tergantung pimpinan roh. Akhirnya berantakan hidupnya. Satu lagi, ini ya rencanaku. Bulan depan, setahun ke depan, 2 minggu, begitu ketat ya. Nggak ada porsinya Allah. Begitu Allah intervensi, stres. Itu deh mental health. Kenapa Tuhan? Udah kurancangkan ini. Lah kau, kok bisa pula kau yang ngatur hidupmu?
Tapi bagaimana hikmat yang diberikan Tuhan, dengan itu kita tata hidup kita. Kita manage PMK kita. Ya kenapa perlu? Karena pertama, waktu singkat ya, sumber daya terbatas. Ini kan ilmu manajemen ya, woi anak manajemen ya. Ini kan ilmu manajemen. Kenapa perlu di manage ya? Planning, organizing, acting gitu-gitu kan. Kenapa perlu ya? Ada waktu terbatas, ada sumber daya terbatas, tapi yang mau dikerjakan banyak. Terus harus kita prioritaskan. YOLO kan sana, YOLO, you only live once ya. Kalau di secara pendataan negatif ini kan ya, enjoy your life, apapun kalau lakukan hidup cuma sekali. Tapi dalam makna yang positif, kau cuma di kampus dalam waktu singkat, gak terasa. Sebentar lagi selesai, kepengurusan waktu singkat. Dan apa yang kau lakukan di sekali kepengurusan itu? Iya. Aku singgung sebentar tentang manajemen PMK ya. Di waktu yang singkat dan serba keterbatasan itu, tujuannya ya kalau secara manajemen, aku S1-nya manajemen ya. Efektif dan efisien ya. Efektif itu lakukan ya, do the right things. Efisien, do the things right. Jadi lakukan hal-hal, apa bedanya? Efektif itu mengenai tujuan. Efisien cara. Jadi kalau ini lakukan enggak? Itu sesuai tujuanmu enggak? Kalau iya, lakukan. Nah, itu efektif. Lakukan hal yang benar. Efisien, lakukan dengan benar. Ya. Pilih ya. Analisis sederhana yang analisis jadul ya yang masih sering kita lakukan dulu, kami rutin menganalisis SWOT ya. Apa ya kekuatan PMK kita ya? Refresh lagi. Karena kondisi sangat fluktuatif sekarang. Apalagi setelah Covid ya. Apa strength kita? Apa kelemahan kita, weakness? Apa opportunity kita? Apa threat kita? Yang penting Injil disampaikan. Jadi kita tahu mana yang mau dikerjakan ya. Sering ditanya gini, "Bang, kita kan di stand nih. Kan kita banyak bidang ya. Bidang mana yang lebih penting, Bang? Bidang pemuridan, pendidikan, ibadah atau perlengkapan?" Kami ada seksi pendidikan loh ya. Mungkin yang lain enggak ada ya. Kami ada keunikannya. Karena kami tiap semester itu ada ancaman DO. Aku masuk stand ya 2005, lulus 2008. Ketika kami lulus itu berkurang 2 kelas, 70 orang DO dalam perjalanan. Jadi memang saya kan takut orang anak stand itu. Jadi ada seksi pendidikan untuk tentir-tentir ya, belajar kisi-kisi ya, belajar gitu. Jadi mana yang lebih penting, Bang? Jawabannya apa? Lebih penting mana? Dari 4 bidang tadi lah contoh. Lebih penting? Hah? Pertanyaan aja udah salah. Yang mau dibandingkan bukan penting mana, tapi bagaimana masing-masing bidang ini memikirkan tujuan yang sama. Aku sebagai perlengkapan apa yang aku lakukan? Demi Injil disampaikan. Aku sebagai pendidikan apa yang aku lakukan? Demi Injil disampaikan. Jadi bukan mau dibandingkan, aku lebih penting, kamu lebih penting ya, kan ini yang kehancuran di Korintus. Aku lebih penting, nggak ada yang lebih penting, tapi kalau tujuan kita sama, menghasilkan murid, pikirkan ya, pikirkan bagaimana bidangku, seksiku bisa menghasilkan murid. Seksi ibadah, ya perlu nggak? Seksi ibadah, ya perlulah. Di situ firman disampaikan dengan bagus, tapi tanpa seksi perlengkapan yang bertanggung jawab, ibadah seperti apa kita? Rusak-rusak semuanya, nggak lengkap semuanya, ya kan? Seksi pendidikan kontekstan ya, perlu nggak? Perlulah. Kau pelayanan IP-mu 2, nggak aman, mau jadi apa? Kesaksian apa yang mau kita kasihkan? Mungkin pelayan pengurus PMK kan terus terang, ya kan? Lebih sedikit waktunya belajar. Orang lain bisa belajar, kita masih rapat. Orang lain yang ngerjain tugas kita, aduh nantilah pulang di rumah sampai malam. Tahu-tahu nengok spray kok masih bagus ya. Kita coba dulu, kuat nggak dia? Sehingga memang harus ada, aku kuakui, harus ada shortcut untuk tolonglah ya, mungkin nggak sempat lagi aku baca 5 bab ini. Tolong tentir aku bagaimana cara cepatnya, cara ini, dan itu sangat membantu. Ya, jadi pakai cara-cara itu ya. Jadi pikirkan kalau PM kamu, ini kadang ya, kalau kita kemarin mana yang lebih penting? Untuk misionaris tadi, begitu dibilang 200 poundmu ikut anakmu, wah semua jadi gak penting. Kadang-kadang penting gak pentingnya harus di-challenge dia, sama dibandingkan sama yang lain. Kadang juga dengan waktu, ya. Dulu waktu aku mahasiswa pernah si pembicara bilang begini, kalau PM kamu umurnya cuma 1 hari, dan besok harus dibubarkan oleh kampus, apa yang kau lakukan 1 hari ini? Masa pentas seni?
masa tanding futsal. Apa beda? Aku kadang nih PMK ini, kalau udah ngerjain tanding futsal, bulu tangkis, habis-habisan. Ngerjain ibadah Jumat asal-asalan. Ini PMK apa klub bola? Kalau PMK mau mercuma apa yang bisa? Ya, pengalaman juga dari stand dulu kami pernah ribut karena mencoret pentas seni. Jadi pentas seni ini bukan pentas seni asal talent show gitu, tapi betul-betul dia ngundang artis, disiapkan gitu. Tapi gara-gara itu menyedot begitu banyak sumber daya ya. Jadi retreat nggak ada, terus nyari PKK susah karena panitia pentas seni yang harus siapkan dengan baik, ngundang orang. Akhirnya begitu kami bilang tahun ini dan seterusnya nggak ada lagi pentas seni. Ribut lah dulu kami ada dulu kan kadang tantangan kita angkatan atas ya. Dulu kami ada. Sekarang ku tanya, yang mau dihasilkan PMK, murid atau seniman? Murid atau atlet? Masa energi kita terserap untuk hal-hal yang huri, ngapain? Ya ini fokus, itu fokus, bicara fokus. Fokus itu kan istilah fotografi ya. Kau suka fotomu fokus atau blur? Aku juga nggak tahu sekarang teknik-teknik orang. Lebih suka kadang blur dia siluet, nggak nampak mukanya. Ngapain dia foto nggak nampak mukanya? Aku kadang nggak masuk akal sama aku. Fokus, fokus ya. Walaupun blur itu backgroundku blur kan lah ya, foto-foto bokeh gitu ya kan. Yang penting wajahku jelas tapi yang lain agak blur nggak apa-apa. Ya. Satu artikel dulu di majalah Perkantas ya, zoom atau fokus? Pertanyaannya, bagus juga, zoom atau fokus? Jawabannya fokus ya. Kau kalau foto, ya misalnya kau foto di Bali atau di sini lah ya, indah-indah. Ini cantik pohonnya, foto kita di sini ya. Habis itu kau mau foto fokusmu di dirimu. Kau kalau nengok foto kan nggak peduli orang lain, yang penting wajahmu dulu kan, ya kan? Ya kan? Alismu balance atau enggak, ya kan? Lihat gitu kan? Pokoknya lihat dulu. Yang lain nanti. Nah, kau pengen fokus di wajahmu bagus, ya. Padahal pemandangannya udah bagus nih. Tapi fokus di wajahmu bagus, atau udah pemandangannya bagus, kau bagus, tapi si pemotret di zoomnya di tai lalatmu di sini. Nah. Kapan kau nggak pandai ngambil foto? Tapi kita sering kali kayak gitu sama program. Kita zoom yang harusnya nggak perlu kita zoom, sampai kita kehilangan fokus. Ya. Oke, sering istilah galfok ya kan, gagal fokus. Kau kemana fokusmu? Ini yang ku bilang ambil, yang lain kau foto. Ya, kayak ini. Kadang si mahasiswa ini kan banyak kali pikirannya ya kan, kayak ini ya. Sampai lupa dia nutup tasnya, yang tengah ini. Aku mikir nih ya, kenapa lah si tengah ini nggak ditutupnya tasnya ya kan? Macam banyak kali urusannya ya kan? Siapa yang buat poster ini ya? Udah mungkin dia pulang rapat, buru-buru ngejar kereta ya kan? Atau dicopet di kereta ya kan? Kebuka tasnya di tengah. Banyak kali urusannya, semua mau dipegang. Nah itu pentingnya ya. Manajemen, sumber daya. Jangan jadi yes man, semua mau kau kerjakan. Ya. Nggak ada superhero di PMK. Ada urusannya masing-masing. Right man, right place, right time. Delegasikan. Kasih ke orang yang dapat dipertanggungjawabkan, kan PA kalian kemarin. Percayakan itu kepada orang yang memang capable. Jangan kerjakan semua. Ada waktunya ngasih ke orang. Dan memang libatkan orangnya, orang bertanggung jawab. No involvement, no commitment. Ulangi, 3, ya. Ace. 3, ya. 3, ya. No commitment. Orang dia nggak merasa miliki PMK, kenapa? Nggak terlibat juga. Datang pergi, nggak dilibatin juga. Kau mau menghisap orang, coba dia libatkan. Jadi apa, dan berarti juga mengurangi hal-hal yang harus dikerjakan. Kemudian evaluasi rutin ya, dengan pertanyaan ini pertanyaan kalau evaluasi. Why? Jangan hanya sekedar kerjain apa, what, tapi pikirkan why. Why are you doing what you are doing? Kenapa ya kita lakukan ini? Kenapa ya? Jadi itu men-challenge kita untuk terus berpikir kritis, apakah ini yang terpenting dan kita masih on the track dalam mencapai visi, bukan sibuk terjebak teknis. Jadi kalau ada orang bilang, ini program ini udah 10 tahun kami lakukan loh. Jangan bangga dulu. Bisa jadi 10 tahun tadi ya, tanpa evaluasi yang jelas, itu cuman pengalaman 1 tahun yang diulang 9 kali. Jadi kesalahan yang sama tetap dilakukan sampai 9 kali, itu aja.
Jadi pikirkan, ya. Nah ini dalam konteks PMK, dalam konteks pribadi, life management, ya. Misalnya dalam konteks pribadi, ini untuk sekarang banyak kali distraksi, ya kan? Interupsi, mau kau kerjakan apa? Kepotong sana, distraksi ke sana, ya. Pada banyak kali, peran kalian aja coba list, ya. Sebagai anak apa yang harus kalian kerjakan, ya. Sebagai mahasiswa belajar, sebagai pengurus melayani. Belum lagi nanti bumbu-bumbunya, ya, ada konflik, ada yang hilang-hilangan, ngejar orang, menyelesaikan rekonsiliasi, ya, miskomunikasi, tambah lagi masalah-masalah pribadi. Udah overwhelmed semua di ini. Sebagai pacar, hambatan atau pendukung? Faktor hambatan atau faktor pendukung? Waktu aku ketua PMK, belum, masih waktu aku ketua PMK. Pacarku dulu bendahara PMK. Ya. Sekarang udah jadi istri dan ibunya anak-anak. Iya kan? Jadi masa-masa, jadi nggak ada lagi kurang sebenarnya waktu-waktu khusus untuk pacaran, kurang karena pacarannya waktu melayani bersama itu. Ya, waktu rapat-rapat, ya. Ya adalah kadang-kadang momen berduanya, ya. Tapi langsung dibilang, jadi kalau udah rapat nggak enak, terus yang lain bilang, ya, lagi berantem kalian ya, gitu ya. Jadi kita harus bilang, jangan berantem kita, ya. Langsung kelihatan dan terganggu pelayanan kita kalau kita berantem. Jangan kita berantem, jangan ganggu pelayanan kita. Ya. Aku ngeliat dia, duit PMK jadi jaganya, apalagi anak-anakku. Wah, istriable ini. Langsung lah, nggak aku lepas lagi, ya. Nggak aku lepas lagi. Ya, jadi life management, ya, manajemen hidup. Nah, istilah manajemen waktu, ya, ini istilah yang lebih tepat nih, manajemen hidup. Karena istilah manajemen waktu itu sering kali membingungkan dan kurang pas. Ya, kenapa? Karena kita tidak mungkin mengelola seperti menunda, menghentikan, menyimpan atau menghilangkan waktu. Kita tidak bisa mengubah apapun terhadap waktu. Yang kita bisa lakukan adalah mengelola diri kita agar dengan waktu yang diberikan kita mampu menjalani apa yang diharuskan. Jadi kita nggak bisa nahan waktu. Jangan bergerak dulu jam. Aku belum selesai. Nggak bisa. Yang kita lakukan memanajemen hidup supaya waktu nggak peduli dia. Kau siap nggak siap, kau rajin, kau malas, dia jalan terus. Makanya sama-sama semua orang punya 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kenapa ada yang produktif, kau nggak? Kenapa ada yang bisa mengerjakan banyak hal, ada yang nggak? Di manajemen hidupnya yang bermasalah. Ya. Mamaku kalau udah merepet, itu bahasa yang selalu keluar. Bukan waktu yang ngatur kita yang ngatur waktu. Nggak tahu ada nggak mama orang Batak yang sejenis di sini, ya. Kalau udah bilang nanti kau bilang bukan waktu yang ngatur kau yang ngatur waktu. Jadi, tapi itu jadi melekat, jadi konsep hidup, ya. Makasih Mak, ya. jadi ingat terus aku, ya. Jadi orang-orang seringkali menyesal gitu kan, ya. Andaikan udah habis waktu, terlambat. Andaikan aku bisa mengatur-atur lebih baik, andaikan, ya. Dan orang, ya, mengatakan kekurangan waktu untuk menutupi ketidaksanggupannya, ya, mengatur hidupnya. Sibuk kali bang, tapi aku harus ini. Orang yang jadwalnya padat lah yang punya waktu. Itu aku bilang. Dan ini kulihat langsung di kehidupan alumni. Alumni yang sering kali nolak pelayanan, alumni yang tak pernah jadinya melayani. Tapi alumni yang padat jadwal pelayanannya, makin produktif. Kenapa? Karena setiap detik dia pertanggungjawabkan. Oh ya, ini ada ini kosong 2 jam, boleh mau di situ. Oke, pikirkan lagi, aku sama keluarga gini. Tapi kalau bentar lagi aku bawa keluargaku untuk melayani. Kalau ini semua tertanggung jawab waktunya. Makin kau nunda-nunda, makin nggak ada yang jelas hidupmu, ya. Ada pula story WA orang, pernah aku tengok. I'm expert in wasting time. Hahaha. Bangga pula lagi dia, ya. Expert dalam menghabiskan waktu. Ada tontonannya di YouTube, tutorial 2 jam tidak melakukan apa-apa. Ya? Ribuan view pula, ngapain si orang 2000 ini, ya? Kau bangun tidur aja malas, boro-boro bangun rumah tangga. Ya. Jadi udah mulai kau lihat-lihat, ya. Perempuan-perempuan kalau dia sigap gercep, wah ini suamiable ini, ya. Gitu juga kalau laki-laki, kalau kalian tengok sekarang, waduh, ya.
Wanita-wanita pengko kan tangguh ya. Geser mimbar, perempuan geser mimbar. Wah ini ya. Ini istriable ini ya. Langsung lihat kesetiaannya. Bagaimana cara dia menata hidupnya gitu ya. Nah ini juga kan cara jadul ya. Salah satu cara yang sederhana-sederhana. Bagi prioritasmu dalam 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 3 ya. Penting, mendesak. Penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Kemana kau habiskan ya hidupmu? Yang baik yang mana? Yang baik yang mana? Yang harus kita kerjakan adalah menggeser ya prioritas-prioritas kita itu ke kuadran 2. Hanya mengerjakan yang penting tapi tidak dikejar-kejar ya, tidak mendesak. Perencanaan, persiapan ya, pencegahan ada di situ semua ya. Kalau yang kuadran 1 itu necessity ya, kita terpaksa buru-buru kemana-mana ngos-ngosan. Ini mengerjakan ini karena deadline. Ini penting, ini rapat, ada ini ya. Yang kuadran 3 nggak penting, deception ya, penipuan. Nggak penting tapi mendesak. Lihat kata-katanya, interupsi tapi nggak perlu, laporan nggak perlu, rapat, telepon, email yang sebenarnya bisa ditunda nanti. Masalah-masalah kecil orang lain bukan masalahmu. Ini yang merah apalagi, udah nggak penting, nggak mendesak, tapi di situ kau habiskan waktumu, ya kan? Hal-hal remeh, telepon, surat, ya, aktivitas pelarian, healing tapi lama kali, ya, nggak healing. TV, internet, relaksasi yang berlebihan, medsos, story orang, story entah siapa kau liatin, nggak terasa udah scroll berjam-jam, sampai panas handphonemu, pegel jempolmu. Habis itu tanya kelompok kecil, aduh belum persiapan. Ya kan nggak ada ngaruh sama hidupmu untuk yang kuadran nih, tidak penting, tidak mendesak. Ada pengaruhnya sama hidupmu. Ketinggalan berita kalau Nikita Mirzani sekarang hamil di luar nikah, nggak ada kan? Hah? Atau Mbak Imong lagi proses perceraian, nggak ngikutin itu nggak apa-apa kan? Atau siapa lagi mobil baru nggak peduli kan? Tapi kita sering kali kayak takut kehilangan, takut kurang distraksi tadi. Ya jangan habiskan hidupmu untuk itu ya. Kemudian lanjutannya ya, HPDT itu penting. Aku selalu lihat MHB bab 2 saat teduh. Markus 1, pagi-pagi benar. Yesus ngapain? Saat teduh berdoa. Waktu dibilang, Yesus semua orang mencari engkau. Yesus bilang apa? Mari kita pergi. Apa kurang baiknya nolong orang? Tapi Yesus tahu prioritasnya. Bukan untuk ini aku datang, tapi untuk memberitakan Injil. Kalau aku sembuhkan semua ini nggak habis-habis dan mungkin aku jadi penyembuh aja di sini, bukan juru selamat. Nah, ya, sisihkan waktu, prioritaskan, bukan sisakan ya. Jadi kau kalau jadi pengurus, tapi saat teduhmu, jam doamu, Bible studymu, PA-mu hanya kalau sempat, kalau ingat, kalau dapat, sisa-sisa, udahlah, berantakan prioritasmu. Terus kita doa, Tuhan capek, Tuhan bilang, siapa yang suruh kau lakukan itu? Enggak kau tanya sama aku, enggak kau bicarakan sama aku. Ya kelelahan, hati-hati, kelelahan membuat tujuan kita tidak jelas. Ya, kita sering menyatakan ya dan tidak secara terbalik. Yang harusnya kita tolak, kita terima. Yang harusnya kita terima, kita tolak, membuat hidup kita berantakan. Ingat cerita Marta ya. Marta. Udah kalau dua kali nama orang disebut udah gak enak belakangnya. Saulus, ya. Marta. Kau sibuk kali. Gak itu yang ku mau, kata Tuhan. Tengok Maria. Duduk, diam, dengarkan. Waktuku gak banyak lagi. Marta salah gak? Enggak. Dia lakukan menyambut tamu terbaik. Masak sana, masuk sini, marhobas lah dia. Siap, bereskan sana, sini. Tapi Yesus bilang, bukan itu sekarang. Duduk, diam, dengarkan. Too much focus means no focus. 3, ya. Ya. Bukan fokus namanya. Fokus itu 1. Gambarnya 1. Kalau banyak nggak fokus. Bahkan ya seorang penulis dia juga pendeta perempuan, dia bilang, if the devil can make you bad, he'll make you busy. Supaya buyar semua, nggak tercapai tujuan hidupmu, nggak maksimal hidupmu. Ingat tentang kerajaan Allah kita bilang kemarin kan? Matius kembali mengingat itu. Kerajaan Allah dulu cari, jangan sibukkan dirimu dengan kehidupan yang lain. Ya itu yang terpenting. Jangan jadi anjing pemburu, itu sering dibuat dari ilustrasi ya.
Ada tikus sana kejarnya, ada kelinci sana kejarnya, apapun gak dapat. Yang dapat cuma ngos-ngosan. Pikirkan tujuan, apa yang kita capai. Aku udah paling malas kalau dia bilang, pergi yuk. Kemana? Jalan aja. Ya kemana ini? Ya jalan aja, nanti kalau ada cocok, ya udah gak betul ini ya. Ini, mau kemana ku setting Google Maps ini? Kemana? Biar tahu, biar dia ngarahkan. Kalau udah, nantilah lihat-lihat, udah gak betul itu ya. Nah, Profesor Sen Senjaya, bukunya ada, bagus, beli di bawah. Harga berapa? Jadilah pemimpin demi krisis. Ya. Beliau profesor kepemimpinan di Australia. Waktu aku di Australia, aku gereja di tempatnya, ICC Melbourne. Ya. Terlalu bagus kalimatnya, jadi ku kutip aja semuanya. Ya, nggak ku ringkas dan ku bacakan aja. Terlalu banyak pemimpin Kristen yang tidak efektif menjalankan perannya, bukan karena kurang terampil, kurang pengalaman atau kurang training. Namun karena mereka terlalu banyak memiliki fokus hidup, perhatian dan energi mereka dikuras di berbagai area hidup. Menjadi ketua panitia A, pengurus organisasi B, panitia C, partisipan event D, PIC dan E, dan seterusnya. Ini dia khusus bicara tentang consecrated and concentrated. Bagus banget katanya. Dikhususkan dan difokuskan. Ya. Mau tidak mau, setiap pemimpin harus berhadapan dengan sebuah pertanyaan sulit saat ia ingin hidup efektif bagi Kristus. Apakah satu hal yang Anda dapat lakukan, yang saat ini tidak Anda lakukan, yang jika dilakukan konsisten, akan menimbulkan perubahan positif besar dalam hidup Anda dan orang lain? Inilah yang namanya konsentrasi. Memang tidak mudah untuk fokus, perlu pengorbanan, perlu belajar berkata tidak pada hal yang baik, untuk dapat berkata ya pada satu hal yang terbaik. Good is the enemy of the best. Semua mau kau kerjakan, akhirnya semua kualitasnya so-so aja, gak ada yang terbaik. Setiap orang yang Tuhan bangkitkan dalam sejarah dunia menginvestasikan hidup mereka dalam satu hal, bukan dua atau tiga hal. Itu berarti kita dituntut membuat prioritas hidup yang tepat. Masalahnya, seringkali prioritas kita disusun sebagai berikut: 1. Allah, 2. Keluarga, 3. Pekerjaan, 4. Pelayanan. Akibatnya kita merasa tertarik ke berbagai area di mana tidak ada Tuhan dalam perencanaan dan keputusan kita. Prioritas yang lebih biblikal adalah 1. Allah, 2. Ya, Allah dalam keluarga, Allah dalam pekerjaan, Allah dalam pelayanan, dan seterusnya. Dengan kata lain, kita hanya memiliki satu fokus, yaitu Allah. Saat kita memandang Allah, segala dimensi lain dalam kehidupan kita pada perspektif yang benar, dan kita menjadi seorang yang holistik, Kristus benar-benar menjadi pemilik, Tuhan, kurios atas hidup kita. Tidak lagi mendikotomikan antara sekuler dan rohani. Bukan hanya full timer, ya, yang artinya dikhususkan bagi Allah. Karena Allah memakai setiap individu yang Dia panggil dalam berbagai peran dan profesi. Namun kita perlu berhenti bermain-main dengan hidup. Kita perlu berhenti hidup sembarangan, hidup untuk hal-hal remeh. Kita perlu serius berpikir, apakah kita numpang lewat dalam hidup ini? Lahir, dewasa, menikah, mati, atau ingin menjadi orang yang, jika Anda rindu dipakai menjadi pemimpin yang langgeng dan berdampak penting, berilah dirimu dikhususkan, consecrated, dan difokuskan, concentrated bagi Allah. Wah, indah kali. Paulus melanjutkan ya eksposisinya dengan memberi gambaran atlet. Jadi pelari, jadi petinju. Mereka itu gak ada yang hidupnya sembarangan. Bisa gak mereka sembarangan? Bisa, makan apa aja, istirahat kapan aja. Tapi bukan untuk itu mereka ada. Ya gak ada kalian tengok atlet hidupnya sembarangan gitu kan ya. Atlet lari, ini atlet loh ya. Bukan orang suka lari. Sekarang banyak kali event lari, 5K, 10K. Tapi untuk foto-foto, biar ada kegiatannya. Tapi ini atlet yang dikhususkan. Aku gini-gini ya, bentukanku. Ya. Aku ini mantan ya, peraih medali perak 100 meter gaya dada putra. Ya. Nih, dulu ya. Ya sekarang boleh lah ya. Dan itu kalau kami latihan renang, ini kadang perempuan ini ke kolam renang dianggapnya udah renang, ya. Main air masa-masa. Dari mana? Renang. Padahal dia main air bukan renang. Aku sebagai perenang profesional tersinggung, ya. Renang itu ada, ya. Gerakan tangan benar, gerakan kaki benar, pemasangan ini yang benar. Itu udah. Kadang kalau ngeliat kolam renang sini, kalau untuk main-main, kami ngos-ngosan, megap-megap sini. Habis itu bilang, "Coach, udah mau mati, coach." Kan baru mau mati, belum mati kan? Katanya. Lanjut lagi. Padahal tandingnya kurang dari 2 menit. Latihannya 6 bulan, 2 kali seminggu. Hanya untuk 2 menit. Itu, wah ya. Dan Paulus bilang, "Kau lihat kan?" Ya. Ini bukan hal yang asing kan ya bagi Korintus. Makanya Paulus dimulai dengan kata, "Tidak tahukah kamu?" Artinya kan udah pasti kau tahu tentang olahraga Korintus. Karena kita sebel ya ngomong sama orang gitu. Tahu nggak? Enggak, belum ya. Dia langsung jawab,
Itu kan ngomong kayak Paulus bilang, pasti tahu kan gitu ya. Tidak tahukah kamu bahwa pelari begitu ya, semua atlet begitu. I run with purpose. New Living Translation bilang begitu ya. Lari dengan tujuan. Itu tema kita sesi 2 ini. Lari dengan tujuan. Ya. Bedakan sama orang yang cuman asal lari atau atlet. Atlet itu hidupnya harus lebih baik dari orang lain, bahkan juga lebih dari atlet lain. Kenapa? Karena bukan hanya sebagai peserta yang diinginkan, tapi sebagai pemenang sampai garis akhir. Makanya kata yang ditekan Paulus adalah berlarilah sedemikian rupa. Bukan hanya sekedar lari, tapi sedemikian rupa. No pain, no gain. Gak ada mahkota yang diperoleh dengan gampang, instan. Kau mau mahkota, lari bagus-bagus, siapkan diri bagus-bagus. Dan kalau kita pikir, kalau atlet duniawi saja, untuk mahkota fana, kata Paulus, mau habis-habisan untuk itu. Masa kita untuk dia pakai mahkota abadi, dia pakai ya antonim itu. Fana, abadi. Bagaimana kita yang mengejar mahkota abadi seringkali nggak mau berkorban dan terlalu banyak kompromi dan kurang disiplin. Dulu bahkan catatannya atlet-atlet disuruh sumpah. Kalau mau jadi atlet sumpah dulu. Akan fokus pada latihan dan mengikuti kata coach kayak gitu ya. Mahkota itu yang tadi itu daun-daunan ya, cepat layu. Tapi yang dibanggakan bukan hanya sekedar mahkota itu, penghormatan, dikenal, ada mungkin finansial ya, posisi sosial. Tapi mahkota abadi kita lebih dari situ. Yang menghormati kita bukan masyarakat, tapi Tuhan yang memiliki pelayanan ini. Dan Paulus tutup dengan, makanya aku latih tubuhku. Aku bukan pelari yang asal-asalan. Dan aku bukan petinju yang bahasa aslinya memukul udara. Kan gak ada petinju memukul udara ya. Tapi dengan tujuan. Kata aslinya mana di sini? Hypopion. Artinya menuju ke bagian di bawah mata. Oh itu udah betul-betul fokus di situ mau ku hantam. Jadi bukan asal-asalan. Itu yang mau ku kejar. Dan ditutup dengan ayat 26-27 ini ya. Suatu komentar bilang begini ya. Ayat 26 seakan-akan mubazir untuk disampaikan Paulus. Nggak mungkin ada pelari yang tidak tanpa tujuan. Nggak mungkin ada petinju yang mungkul asal-asalan. Kenapa ini tulis? Dan dia bilang begini, bagus sekali. Justru karena nggak mungkin itulah menjadi refleksi para pembaca bagian ayat ini. Kok bisa ada orang Kristen tapi nggak punya tujuan? Kok bisa ada orang yang sudah pernah dengar Injil tapi tidak mengejar itu habis-habisan? Dan Paulus tutup dengan supaya aku melatih tubuhku supaya aku jangan sendiri ditolak. Kita bawa orang lain kepada Injil sedangkan kita sendiri mundur di tengah jalan. Bang Alex Nanlohi sering bilangnya, jangan jadi calo. Calo ya di terminal-terminal ya. Rambutan, bukan Bang, Bekasi ya, bukan. Bekasi, itu aku ya ikut Bekasi. Aku udah sampai Bekasi, dia masih terus di Cawang, nggak kemana-mana. Itu calo. Orang udah sampai tujuannya, si calo tadi nggak kemana-mana. Jangan jadi calo. Kita antarkan orang menikmati Injil, kita sendiri nggak sampai. Kesibukan dalam pelayanan kadang-kala membahayakan kerohanian. Kesibukan pelayanan menggantikan kesendirian bersama Tuhan. Kita begitu menikmati apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Kita lebih merindukan Allah bekerja melalui kita daripada di dalam kita. Kita berusaha untuk mengubah kehidupan orang lain melalui Injil, tetapi kita sendiri tidak membuka diri untuk diubah oleh Injil itu. Paulus sangat menyadari bahaya ini. Menjaga diri sendiri sama pentingnya dengan memberi diri bagi orang lain. Jaga kesaksian hidup. Pengurus itu jadi teladan. Jaga kekudusan. Pengurus. Tahu arti pengurus? Pengurus tahu? Hah? Yang buat kurus, pengurus. Pengurus tahu? Orang yang ngurus. Orang yang ngurus, jangan jadi yang diurusin. Kadang PMK habis ngapain? Pembinaan pengurus. Pengurusnya yang diurus-urus tiap hari, konflik, kasih pembinaan. Hari ini kasih pembinaan, kasih pembinaan. Kapan kau layani jemaat? Pengurus kok diurus? Jaga dirimu. Pikirkan apa yang harus kau lakukan. Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Sampai garis akhir.
Satu kalimat tentang amanat agung pesan terakhir itu ya. Your last command is our first concern. Amanat terakhirmu Tuhan itu jadi fokus utama kami. Tuhan, suatu pengkhotbah bilang begini ya, Tuhan itu meresikokan pekerjaannya dengan mempercayakan pelayanan ini kepada orang-orang rapuh seperti kita. Aku ingat waktu zaman-zaman COVID, banyak kali paket datang, ya paket, ternyata kerdus udah banyak kali di rumah. Terus anakku bilang, Dad, let us make dollhouse. Ku tengok, oh lah kerjaan aja lah kardus-kardus ini jadi dollhouse. Pas pulang gak ada uang beli, ya kan. Waktu gunting, terus dia bilang, I want to help you. Udah mikir nih, ini bukan ngebantuin nih, ngerusuhin pasti nih. Terus aku pikir ya, kalau aku aja gak percaya bahwa anakku sendiri bukan yang ngebantuin, malah ngerusuhin. Dan memang bisa jadi dia ngerusuhin. Aku aja sama anakku gak yakin aku dia jadi kawan kerjaku. Tuhan mau mempercayakan pelayanan ini untuk orang-orang kayak kita. Jangan rusuhin. Tanggung jawabkan itu. Setiap kali kau lakukan pelayanan, refleksikan terus, tanya terus dalam dirimu. Sudahkah yang terbaik kuberikan untuk Tuhan? Itu lagu kita tadi. Have I done my best for Jesus? Setiap lagi kau lakukan pelayanan. Aku tutup dengan menceritakan latar belakang lagu ini. Indah sekali. Have I done my best for Jesus? Pemusik boleh ke depan untuk siap-siap. Kita nanti akan nyanyi lagu ini. Indah sekali lagu ini. 8 September 1860. Perairan Danau Michigan menjadi saksi bisu sejarah tragedi. Sekitar pukul 2 dini hari. Kapal uap Lady Elgin bertabrakan dengan kapal layar Augusta. Lady Elgin membawa sekitar 300 penumpang dalam perjalanan pulang dari Milwaukee ke Chicago. Mesin uap dan tiang-tiang Lady Elgin menerobos lambung kapal dan merobeknya. Tragedi itu menewaskan sebagian besar penumpang. Hanya segelintir orang yang selamat. Ada yang mencapai perahu sekoci, sementara yang lain menggenggam potongan-potongan kapal yang terapung. Dari korban selamat, terdapat 17 orang yang berhasil diselamatkan oleh perjuangan heroik seorang mahasiswa Northwestern University bernama Edward Spencer. Dia seorang perenang yang berpengalaman, atlet renang yang pernah meraih medali emas. Spencer memiliki tali yang diikatkan pada tubuhnya, dan dari waktu ke waktu selama 6 jam berenang melewati gelombang-gelombang air untuk mengambil penumpang yang masih diselamatkan. Rekan-rekannya di ujung tali kemudian menariknya dan korban ke pantai di tengah laut yang dingin itu. Nah, saat mencapai batas kekuatannya, Spencer pun pingsan. Ketika tak sadar, berkali-kali ia mengigau, Have I done my best? Have I done my best? Have I done my best? Bahkan dalam pemulihannya, ia terus membayangkan wajah-wajah korban yang tidak sempat ia tolong, sambil terus mempertanyakan dirinya bahwa seharusnya ia masih dapat menyelamatkan yang lebih lagi. Kisah perjuangan Edward Spencer menolong banyak orang dipublikasikan di berbagai media saat itu. Los Angeles Times 8 Februari 1917 adalah salah satu surat kabar yang mengulas peristiwa itu. Bertahun kemudian 1924, Edwin Young mendengar kisah perjuangan Spencer. Young, si musisi komposer rohani ini, begitu tersentuh melihat kisah itu. Terlebih lagi dalam segala pengorbanannya, seseorang masih dapat berkata, sudahkah aku melakukan yang terbaik? Setelah Young menarik pembelajaran rohani dari kisah itu, kemudian ia menulis lagu. I wonder have I done my best for Jesus. I wonder have I done my best for Jesus. Habis-habisan untuk Tuhan. Syair ini kemudian diterjemahkan dalam teks Indonesia. Sudahkah yang terbaik kuberikan? NKB nomor 199 dan juga BLP. Edward Spencer, ini nisannya, sudah memberikan contoh lewat kisah hidupnya. Save 17 Lives, Lady Elgin Hero, Lake Michigan, 1860. Lewat kisah hidupnya, Edward Spencer, 1917, pemuda yang menjadi cacat karena tindakan heroiknya 57 tahun silam, kini telah tiada. Perjuangan selama 6 jam melawan ganasnya badai Danau Michigan
memaksanya duduk di kursi roda hingga ajal menjemputnya. Bukan karena kalah, melainkan saat itu ia memilih memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa dan tundukkan kepala. Mari merenungkan firman Tuhan yang kita dapat pagi ini. Semua baris di dalam lagu ini, sudahkah yang terbaik kuberikan? Itu semua bentuk tanya, menjadi refleksi bagi kita sendiri dan Tuhan. Tuhan, Kau tahu. Tanyakanlah pada dirimu. Di dalam pelayananmu, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Berapa yang terhilang telah kucari? Berapa yang kulepaskan dari terbelenggu? Kalau tidak mereka binasa. Dan betapa celaka kita kalau tidak memberitakan Injil. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit kuberi baginya, kurang kasih kepada Yesus. Pertanyaan lagi, mungkinkah hancur pula hatinya? Pertanyaan lagi, telah kuperhatikan sesama? Atau kubiarkan tegar? Pertanyaan-pertanyaan ini terus tanyakan dalam dirimu, dalam evaluasi pelayananmu. Have I done my best for Jesus? Berhenti melayani secara asal-asalan. Mari ambil waktu berdoa secara pribadi untuk komitmen ataupun peneguhan yang kita dapatkan dari sesi firman di ibadah minggu hari ini. Mari kita nyanyikan dengan lembut juga sebagai refleksi dan doa kita lagu ini. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Kita nyanyikan dengan lembut dan menghayati setiap liriknya sebagai refleksi dan doa kita. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari. Besar pengorbanannya di Kalvari. Diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah kita cari supaya dia tidak binasa. Berapa yang terhilang telah ku cari dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan berulang-ulang kali. Sudahkah yang terbaik ku berikan. Ayat 2 silakan wanita menyanyikan dan pria berdoa. Begitu banyak waktu yang terluang. Kau lihat waktu-waktumu, bagaimana tanggung jawabmu memberikan waktu yang Tuhan aturkan. Berapa yang untuk Tuhan dan bagaimana mempertanggungjawabkan itu pada Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami yang lemah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan sediakan di hadapan kami, yang harusnya kami layani dengan baik-baik. Kami bawa mereka kepada Injil yang menyelamatkan mereka. Mari para pria menyanyikannya dan wanita bisa berdoa. Telah ku perhatikan sesama. Atau kita nggak peduli, tidak ada kasih kita padanya. Kita biarkan mereka. Kita harus menghantar mereka pada Kristus. Pulang dari sini, sebarkan Injil itu. Orang sekitarmu, di kosanmu, di kampusmu, di kantin-kantin, di ruang-ruang kelas.
nyanyikan bersama-sama. Kita boleh berpegangan tangan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Telah aku perhatikan, aku tak mau lebih lama dalam jurang. Dengan kasih nanti aku minta abangku Bang Argius, koordinator pelayanan mahasiswa, untuk menutup dalam doa. Bang Argius mohon ke depan. Dunia yang akan binasa memerlukan kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari. Have I done my best for Jesus? Engkau telah menyelesaikan bagianmu ya Tuhan. Tetelestai sudah selesai pekerjaanmu di dunia ini ketika menjadi manusia dengan sangat sempurna, dengan sangat indah. Tuhan berikan hidupmu ya Tuhan bagi menyelamatkan kami. Kami juga belajar dari Rasul Paulus. Waktu kematianku sudah dekat dan aku sudah menyelesaikan pertandingan. Kami mempelajari kehidupannya ya Tuhan. Kami belajar banyak bagaimana dia meneladani Engkau. Hidup bagi Tuhan dan hidup bagi sesama. Tuhan tolong kami boleh menyelesaikan dengan baik pelayanan kami, boleh menyelesaikan dengan baik hidup kami. Selamatkan kami ya Tuhan dari hidup yang sia-sia, menghabiskan waktu dengan sia-sia. Tolong kami melukiskan kisah kasih kami kepada Tuhan dan kasih kami kepada sesama di masa-masa pelayanan kami ini. Kami rindu meneladani Kristus, meneladani Paulus, memberikan yang terbaik. Kami rindu ya Tuhan juga di dalam hidup kami ya Tuhan, kami menunjukkan bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi sesama. Biarlah Tuhan menyertai kami, menolong kami ya Tuhan untuk menjalani hidup kami, menjalani hari-hari kami, menjalani pelayanan kami dengan sungguh-sungguh bermakna, dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dalam jatuh bangun kami ya Tuhan ke depan. Kiranya kasih karunia-Mu membangkitkan kami, menolong kami kembali, sehingga sungguh ya Tuhan hidup kami benar-benar hidup yang kami syukuri, yang kami maknai, karena kami membangun kerajaan Allah, kerajaan yang indah, kerajaan yang kekal. Bukan membangun kerajaan kami sendiri, bukan membangun ambisi kami sendiri. Yang sebenarnya adalah ambisi dari dunia ini. Jangan biarkan kami menghabiskan hidup kami ya Tuhan membangun kerajaan dunia ini, membangun ketidakadilan, membangun keegoisan, ketidakbenaran.
Sekali lagi Tuhan, selamatkan kami dari hidup yang sia-sia. Kami bersyukur sekali lagi kami belajar ya Tuhan dari firman-Mu, belajar dari hamba-Mu Rasul Paulus. Terima kasih untuk kesempatan kami sama-sama boleh belajar firman. Terima kasih untuk Bang Kawas yang menyampaikan firman bagi kami. Biarlah Tuhan yang terus memegang tangannya, mengisi hidup, melukiskan kisah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan untuk teladan hidupnya juga. Nah, biarlah kami juga bisa belajar, bisa menikmati teladan hidup dari Bang Kawas. Terpuji temuan Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.